Kejadian 30-1-43, ILT3. Dan Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi Yakub, dan Rahel cemburu kepada kakaknya, lalu ia berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku keturunan, atau jika tidak, aku akan mati." Maka menyalalah amarah Yakub terhadap Rahel, dan dia berkata, "Apakah aku ini pengganti Elohim, yang telah menghalangi benih kandungan daripadamu?" Dan dia berkata, "Lihatlah Bilha, wanita pelayanku, hampirilah dia, agar ia melahirkan di pangkuanku, dan biarlah aku juga dibangunkan keturunan daripadanya." Dan dia memberikan Bilha, hamba perempuannya, kepadanya, sebagai istri. Dan Yakub menghampirinya, dan mengandunglah Bilha, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dan berkatalah Rahel, "Elohim telah memutuskan dan juga telah mendengarkan suaraku. Dan dia memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itu sebabnya dia menyebut namanya Dan." Dan Bilha, hamba perempuan Rahel, mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Dan berkatalah Rahel, "Aku telah bergumul dengan kakakku pergumulan-pergumulan Elohim, ya, aku telah dimampukan." Dan dia menyebut namanya Naftali. Dan Lea melihat bahwa dia telah berhenti dari melahirkan, maka dia mengambil Zilpa, hamba perempuannya, dan dia memberikannya kepada Yakub sebagai istri. Dan Zilpa, hamba perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dan berkatalah Lea, dengan kemujuran. Dan dia menyebut namanya Gad. Dan Zilpa, hamba perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Dan berkatalah Lea, "Karena anak-anak perempuan telah menyebutku dengan kebahagiaan, maka dia menyebut namanya Asher." Dan pada hari penuaian gandum, Ruben sedang berjalan-jalan. Dan dia menemukan buah-buah dudaim di padang, dan dia membawanya kepada Lea, ibunya. Dan Rahel berkata kepada Lea, "Aku mohon, berikanlah kepadaku buah-buah dudaim anakmu." Dan dia berkata kepadanya, "Apakah mengambil suamiku adalah perkara kecil, maka akan mengambil buah dudaim anakku pula?" Dan Rahel berkata, "Kalau begitu, ia akan berbaring denganmu malam ini sebagai ganti buah-buah dudaim anakmu." Dan Yakub pulang dari padang pada petang hari, lalu Lea keluar menyambutnya dan dia berkata, "Kepadakulah engkau harus datang, karena sesungguhnya aku telah menyewamu dengan buah-buah dudaim anakku." Maka tidurlah ia dengannya pada malam itu. Dan Elohim mendengarkan Lea. Dan dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki kelima bagi Yakub. Lalu berkatalah Lea, "Elohim telah memberikan upahku karena aku telah memberikan hamba perempuanku kepada suamiku." Dan dia menyebut namanya Isakhar. Kemudian Lea mengandung lagi. Dan dia melahirkan anak laki-laki keenam bagi Yakub. Dan berkatalah Lea, "Elohim telah mengaruniai aku suatu hadiah yang indah. Kali ini suamiku akan tinggal bersamaku karena aku telah melahirkan baginya 6 orang anak laki-laki." Dan dia menyebut namanya Zebulon. Dan sesudah itu, ia melahirkan seorang anak perempuan. Dan dia menyebut namanya Dina. Lalu Elohim mengingat Rahel. Dan Elohim mendengarkan kepadanya, dan dia membuka kandungannya. Maka mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata, "Elohim telah menyapu aibku." Maka dia menyebut namanya Yusuf sambil berkata,
biarlah Yahweh menambahkan bagiku anak laki-laki lainnya." Dan terjadilah, ketika Rahel telah melahirkan Yusuf, maka berkatalah Yakub kepada Laban, "Lepaskanlah aku, dan aku akan kembali ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka aku telah bekerja denganmu. Dan biarkanlah aku pergi, karena engkau sendiri mengetahui pekerjaanku yang telah aku kerjakan bagimu." Dan Laban berkata kepadanya, "Aku mohon, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab aku telah menelaah bahwa Yahweh memberkati aku karena kamu." Dia berkata pula, "Sebutkanlah upahmu kepadaku, dan biarlah aku memberikannya." Dan dia menjawab kepadanya, "Engkau sendiri mengetahui apa yang telah aku kerjakan bagimu dan apa yang terjadi dengan ternakmu bersamaku, sebab hanya sedikit yang ada padamu pada saat kehadiranku. Tetapi hal itu telah berkembang dalam kelimpahan, dan Yahweh telah memberkati engkau melalui langkahku. Dan sekarang, kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluargaku sendiri?" Lalu ia berkata, "Apa yang harus aku berikan kepadamu?" Dan Yakub menjawab, "Engkau tidak perlu memberikan apapun kepadaku jika engkau melakukan hal ini bagiku. Biarlah aku kembali. Biarlah aku menggembalakan kawanan dombamu, biarlah aku menjaganya. Hari ini, biarlah aku lewat di antara seluruh kawanan dombamu untuk menyisihkan dari sana setiap kambing domba yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Kelak, setiap kambing domba yang berwarna gelap di antara domba-domba dan yang berbintik-bintik dan yang coreng-coreng di antara kambing-kambing betina, maka itu akan menjadi upahku. Maka kebenaranku akan bersaksi terhadap aku di kemudian hari, ketika engkau datang mengenai upahku di hadapanmu, setiap yang tidak coreng-coreng dan berbintik-bintik di antara kambing-kambing betina, dan yang tidak berwarna gelap di antara domba-domba, itulah yang dicuri olehku." Dan Laban berkata, "Baiklah, biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu." Dan pada hari itu, ia menyisihkan kambing-kambing jantan yang belang-belang dan yang berbintik-bintik dan semua kambing betina yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik, semua yang ada putih pada badannya, dan semua yang berwarna gelap di antara domba-domba, maka dia menyerahkannya ke tangan anak-anaknya. Dan dia menentukan jarak 3 hari perjalanan antara dirinya dan Yakub. Dan Yakub tetap menggembalakan kawanan domba Laban yang ditinggalkan itu. Lalu Yakub mengambil baginya dahan segar pohon cemara dan pohon badam dan pohon ermon. Dan dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba itu, dekat palungan-palungan di penampungan-penampungan air tempat kawanan domba itu datang untuk minum, dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang, yang coreng-coreng, dan yang berbintik-bintik. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu. Dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Dan terjadilah, pada setiap kawanan domba yang kuat akan berkelamin. Maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu.
Namun di depan kawanan domba yang lemah, dia tidak meletakkannya. Maka yang lemah-lemah menjadi milik Laban, dan yang kuat-kuat milik Yakub. Dan orang itu menjadi bertambah sangat kaya, dan banyak kawanan domba menjadi miliknya. Dan hamba-hamba perempuan, dan hamba-hamba lelaki, dan unta-unta, dan keledai-keledai jantan.